anak ini kok saya lihat agak beda ya dari yang lain gitu ya. Ibu adalah guru paling jahat di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah nih Bun, hari ini saya diberi Allah kesempatan lagi untuk sharing di channel ini tentang pengalaman saya menghadapi berbagai karakter siswa saya. Nah, pernah saya posting di Instagram saya udah beberapa lama ya tentang pengalaman saya itu waktu pertama kali mengajar di SD, waktu itu kelas 5. Nah, kalau di Instagram kan itu hanya penggalan cerita ya Bun, susah untuk menceritakan lengkap dikarenakan durasi. Harapan saya di channel ini saya bisa menceritakan nih dengan lebih lengkap dan lebih panjang gimana sih ceritanya waktu saya pertama kali mengajar dan itu ketemu dengan siswa yang benar-benar temperamental. Oke, langsung aja ya Bun. Jadi pertama kali lulus kuliah, saya itu diterima kerja di salah satu sekolah swasta dan di situ ditempatkan di kelas 5 SD sebagai guru kelas. Nah, di mana saya itu belum pernah sama sekali menghadapi siswa SD. Waktu saya masa PPL ketika kuliah dulu, praktek di lapangannya, itu saya menghadapinya siswa SMP, itu pun udah kelas 8. Yang ya mungkin karena saya juga masih kuliah, yang saya hadapi itu anak remaja, saya agak nyambung gitu ya, mudah memahami karakter mereka. Nah, ini yang saya hadapi ketika baru mengajar ini itu adalah siswa kelas 5 SD, di mana usia-usia mereka yang menuju masa pubertas, usia akil balik ya, menuju akil balik. Di situ setelah saya cari-cari informasi, saya research di googling, baik itu saya baca buku, memang usia-usia ini usia-usia yang sensitif anaknya, sebagian, nggak semuanya. Sebagai wali kelas tentunya saya harus menguasai nih seluruh karakter siswa. Adalah satu orang siswa yang agak sulit gitu ya, saya genggam rasanya gitu ya. Di awal masuk itu, di awal-awal sekolah, 1 pekan 2 pekanan bahkan belum 1 bulan lah, belum 1 bulan si anak ini kok saya lihat agak beda ya dari yang lain gitu ya. Menurut saya pribadi nih, karena dari segi dia bergaul sama temennya, dia itu nggak punya teman dekat. Tapi bukan berarti dia pendiam, bukan. Dia berteman sama semua orang nih, semua orang, dia komunikasi sama semua orang, tapi tidak punya teman dekat yang untuk kayak ke kantin bareng. Nah, di sini dia siswa laki-laki ya, kayak bestinya lah di kelas itu nggak ada. Nah, si anak ini setiap jam pelajaran, apalagi ketika saya ngajar, dia sering nyanyi-nyanyi sendiri. Tapi bukan nyanyi yang pakai lirik, cuman nadanya gitu ya, kayak entah apa lagunya, saya pun nggak tahu. Saya pernah nanya nih, itu lagu apa nak? Enggak lah bu, saya cuma pengen nyanyi, kata si anak gitu ya. Terus saya perhatiin terus, lama kelamaan karena dia ini mengeluarkan suara-suara nyanyian yang seperti itu di saat saya menjelaskan pelajaran ya, otomatis saya sebagai guru yang mengingatkan kan, maaf nak ibu lagi ngajar, maaf nak ibu lagi ngajar. Itu udah secara pelan 1-2 hari dia berhenti sih, memang ketika diingatin dia stop. Tapi nggak lama kemudian nih, belum 1 jam dia udah ngulangin kembali nih kegiatannya bernyanyi di saat gurunya mengajar. Nah, saya cari-cari tahu dari guru-guru kelasnya sebelumnya, ternyata memang si anak ini itu temperamennya lumayan gimana ya, besar gitu Bun. Bisa kalau dia marah itu dulunya waktu dia di kelas 3, kelas 4 itu kalau dia marah dia bisa sampai banting meja, sampai tendang meja, tendang kursi ketika dia marah, hanya ketika dia marah. Bener-bener marah. Sampailah nih Bun di suatu ketika itu memang saya bener-bener lagi ngajar pelajaran yang penting lah, semua pelajaran penting ya, tapi kadang kan ada materi-materi pokok yang memang bener-bener si anak ini harus dapat gitu ya. Nah, si anak ini tadi itu kembali lagi mengulangi perilakunya, bernyanyi di saat jam pelajaran, dan itu tentu saja mengganggu konsentrasi teman-temannya nih. Teman-temannya itu sampai bilang,
Udah deh, kita tuh mau belajar loh, suaranya dong, tolong dong, kata temennya gitu. Saya pun sebagai guru juga tentunya membuat dia agar bisa diem gitu. Sebentar loh nak, ibu ngajar cuman 5 menit aja, kasih ibu waktu untuk menjelaskan. Setelah itu kan ibu berikan waktu untuk kamu berbicara, untuk kamu berdiskusi bersama teman kamu gitu. Nah hari itu dia bener-bener udah kelewatan sih kalau menurut saya hari itu ya. Sampailah saya mungkin astagfirullahaladzim, situ saya bener-bener emosi, naik darah ya, ibaratnya keluar tanduknya lah saya waktu itu. Sampai saya teriaki dia, saya bentak dan saya teriaki, kamu kalau nggak mau belajar di luar, saya bilang gitu. Kalau mau bikin keributan di luar, di dalam kami mau belajar. Itu pertama. Dia diem nih sebentar, tapi dengan raut wajah yang bukan nyesel tapi raut wajah marah gitu ya. Menurut saya nih, karena saya sebagai guru ngerasa kayak anak ini kayaknya nggak seneng dari gituin. Tapi ya namanya saya lagi emosi juga ya. Astagfirullahaladzim, kalau nginget kejadian ini saya bener-bener kayak nyesel gitu loh. Nah terus selang beberapa menit dia ulangi kembali. Di situ saya marah, betul-betul marah. Sampai saya bilang, kamu kalau nggak bisa diem keluar sekarang. Dan saya bilang sekali lagi, keluar sekarang. Itu bukan gini nadanya dengan bentakan gitu ya, keluar sekarang kata saya gitu. Dan teman-temannya seketika diem, semua kelas jadi hening. Dia ya namanya anak diteriakin guru di depan teman-teman, pastinya dia malu kan. Dia malu dan dia marah. Dia bilang ke saya, ibu adalah guru paling jahat di dunia ini, kata si anak ini gitu. Disitu saya ngerasa astagfirullahaladzim, aku salah nih gitu ya. Setelah dia ngomong itu, dia langsung ambil tuh botol minumnya diambil, dan kondisi botol minumnya itu lagi nggak ketutup rapet. Dilemparlah botol minum berisi air itu ke saya, tep gitu. Saya langsung hindar dong, refleks ya. Tapi sebenarnya dia juga masih marah nih, walaupun saya tahu ya, saya kayak aku salah nih gitu. Tapi tetap aja kalau ngerasa saya dilempar nih pakai botol minum, ada rasa yang di situ seorang guru kayaknya kita itu refleksi diri saya harus mikir, ini sebenarnya aku marah karena dia berbuat salah atau marah karena harga diri aku diinjek-injek gitu. Marah untuk membuat dia jadi lebih baik atau marah karena harga diri aku diinjek-injek. Itu ada dua yang harus dipertimbangkan ketika kita marah sebagai guru menurut saya di hari itu. Ketika dia lempar itu pakai botol minum, saya rasanya pengen ambil balik botol minum itu, saya lempar balik sama dia, tapi enggak ya. Itu rasanya pengen saya lakuin itu. Tapi situ saya istighfar, saya diem, dan dia habis ngelempar saya, dia keluar kelas sambil nangis. Dia anak laki-laki loh, sambil nangis keluar. Di situ saya astagfirullahaladzim. Terus temennya, kondisi kelas kan hening tuh, ngeliat ibu gurunya marah besar dan temennya ngelawan gitu ya. Kalau di mata anak-anak lain kan itu si anak itu ngelawan nih, temen gue ngelawan sama guru gue nih katanya gitu kan, kurang ajar nih anak kan. Mungkin teman-temannya bakal mandang seperti itu, karena di mata siswa yang lain kita itu kan guru kelasnya itu guru favorit dia. Anak-anak udah sayang banget sama saya, dan anak-anak yang lain itu nggak suka ngelihat gurunya digituin sama temennya yang lain. Di situ saya kasih pengertian ke teman-teman yang lain yang masih ada di kelas, nak, afwan, ibu juga salah, maaf ibu juga salah, dan teman kamu juga salah. Ibu dan teman kamu itu sama-sama salah. Jadi sekarang bisa ibu tinggal sebentar ya, dilanjutkan latihannya. Di situ saya kasih tugas saja biar mereka nggak keluar-keluar. Dan alhamdulillah siswa yang di kelas mau nurut, bisa ditinggal. Saya kejarlah si anak soleh tadi ya, yang lari keluar kelas. Saya cari keliling lantai 3, jadi kelas kami waktu itu di lantai 3. Saya cari ke lantai 3, nggak kelihatan. Ternyata ketemulah di balkon lantai 3. Dia duduk di pojokan dekat balkon itu, duduk sambil nggak nangis lagi, dia udah diem aja, kayak udah mungkin dia udah ngelupain atau mungkin dia masih kesel tapi males nangis gitu ya. Saya datangin nih dan dia diem, nggak mau ngelihat saya. Saya bilang, assalamualaikum, ibu kesini mau minta maaf ya nak ya. Nah
dia langsung lihat saya. Yang awalnya nih gak mau lihat wajah saya ketika saya bilang, ibu minta maaf ya nak ya. Dia langsung lihat saya. Minta maaf ya nak, tadi ibu salah. Ibu udah bentak kamu di depan teman-teman kamu yang lain. Yang mana ibu tahu kamu pasti malu karena ibu bentak di depan teman-temannya. Di situ dia langsung nangis, kembali nangis ya, nangis. Terus dia mengeluarkanlah unek-unek dia. Iya ibu, aku malu bu dibentak di depan teman-teman, katanya kayak gitu. Memangnya salah ya, aku kan cuma nyanyi di kelas, kata si anak ini. Saya benar-benar tarik nafas dalam-dalam hari itu. Saya bilang, kamu nggak salah kalau nyanyi. Yang salah adalah ketika kamu nyanyi di saat ibu sedang menjelaskan pelajaran. Berarti di saat itu teman-teman yang lain yang harusnya fokus sama penjelasan ibu, jadi nggak fokus karena denger nyanyian kamu. Di situ berarti kita zolim sama teman-teman kita yang mau menuntut ilmu. Kalau kamu nggak mau dengerin penjelasan ibu, boleh lakukan kegiatan lain. Nanti akan ibu jelaskan secara pribadi kalau belum ngerti. Tapi kalau caranya seperti tadi itu salah. Itulah yang menyebabkan ibu marah. Sekarang ibu sudah tahu salah ibu. Kamu tahu nggak salah kamu apa? Oke, dia sebutlah salah dia apa. Oke nak, sekarang kita berdua nih udah tahu nih salah kita sama-sama apa. Ibu insya Allah sudah maafin kamu. Kamu udah maafin ibu belum? Iya bu, saya maafin ibu. Alhamdulillah hari itu, tapi karena dia siswa udah kelas 5 kan, udah mau usia akil balik, di usia-usia segitu, kadang anak-anak seumur segitu kan juga ada yang menuju akil balik kan, bahkan udah ada yang balik. Di situ saya pengen banget meluk dia, tapi kan nggak bisa. Saya tepuk punggungnya. Maaf ya nak ya, kita sama-sama salah hari ini. Hari ini kita sama-sama evaluasi diri. Besok kalau ibu salah, kamu kasih tahu ibu. Kemudian juga kalau kamu salah, ibu kasih tahu kamu juga dengan cara yang baik. Nah sejak saat itu nih, yang tadinya awalnya dia selalu bantah ketika saya bilang, justru sampai hari ini ketika dia lulus pun, hari ini sekarang dia udah kelas 2 SMA atau 3 SMA ya, dia udah kelas 2 SMA kalau nggak salah. Nah dia setiap libur dari pesantrennya, dia pulang ke rumah, libur dari pesantren, dia akan DM saya di IG, ibu tanggal segini ada di sekolah enggak? Setiap dia libur dia selalu ke sekolah kembali dan datengin saya. Nah cuma memang kadang kan ada waktu yang nggak pas, dia bahkan sampai pengen ke rumah saya cuman pengen ketemu, atau kadang di DM Instagram itu dia juga sering curhat sama saya. Nah gitu loh, di sini apa yang bisa kita ambil? Kadang kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua nih lupa kita marah itu karena apa? Apakah memang tujuan kita marah itu untuk mendidik si anak, atau cuma marah karena kita merasa si anak ini nggak dengerin kita ini lebih besar, kita udah dewasa, kita guru, harusnya mereka hormat. Hanya karena takut harga diri kita diinjak-injak sama yang lebih kecil, kita jadi marah. Nah mungkin di situ perlu kita pertimbangkan ketika kita mau marah. Marah kita itu gara-gara apa? Dan sebelum kita marah, sebelum kita bentak si anak ini, kita mungkin evaluasi diri dulu dan mikir dulu nih, ini tujuannya buat aku tadi udah aku tadi sudah ngasih tahu nggak ya sama dia salah dia apa, konsekuensinya apa, peraturannya bagaimana. Nah di situ juga di hari pertama saya mengajar, saya belum ada bikin peraturan kelas yang disepakati bersama. Baru ya peraturan-peraturan umum aja gitu, kayak di kelas nggak boleh ribut, itu kan masih umum ya, cuman nggak ada kejelasan kalau berisik di saat guru mengajar itu sanksinya apa, kemudian berapa kali peringatan akan diapain gitu loh. Belum ada peraturan yang jelas yang disepakati bersama, sehingga yang nggak jelas, siswa juga kadang pun nggak tahu salah aku nih apa sih sampai dimarahin gitu. Nah buktinya kan ketika dia udah tahu salahnya apa, dia juga akan nyadar, dia juga minta maaf akhirnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya, di sini kita bisa lihat ya, bahwa mereka itu perlu disentuh hatinya. Tadi kan anaknya memang bundanya juga sudah bilang bahwa anaknya ini agak temperamen dibanding saudara-saudaranya yang lain gitu. Dan
Memang terlihat pun seperti itu. Buktinya dia sampai berani loh ngelempar gurunya pakai botol minum karena dia sangat marah, merasa terhina tadi kan, merasa dipermalukan di depan teman-teman. Nah ternyata batu, bener ya, batu itu kalau dihantamkan dengan batu juga justru akan dua-duanya akan hancur. Salah satunya memang akan terluka gitu, bahkan dua-duanya bisa hancur, dua-dua batu ini. Tapi kalau batu ditetesi dengan air meskipun tidak banyak atau tidak dalam jumlah yang banyak tapi terus menerus, itu bisa membuat sebuah lubang kecil di batu itu seperti tetesan air hujan yang menjatuh ke atas batu gitu ya. Jadi dihadapi dengan kelembutan ya, walaupun kita juga kadang sebagai guru merasa hilaf. Nah lepas dari semua kehilafan yang kita buat, mungkin kita bisa setiap harinya memperbaiki niat, mengingat-ingat kembali marahnya karena apa, seperti yang tadi. Karena kadang anak-anak itu butuhnya sentuhan yang lembut, bukan sentuhan yang keras. Oke, itu aja bun sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.